Assalamualaikum sahabat driver dimanapun berada. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya lagi cuti dari tambang yang biasanya hidup di tengah hutan. Di kala waktu cuti ini saya menyempatkan diri untuk kembali ke lintas tempat saya bekerja dulu, menikmati suasana yang lain yang ramai dengan keindahan ibu kota dan suasana perjalanan. Dan kali ini saya berada di Pelabuhan Merak Banten, hendak menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera sambil menunggu kapalnya bersandar ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru memulai di lintas nih, boleh juga perlu gimana cara-cara masuk pelabuhan dan seperti apa prosesnya bongkar muat truk dan kendaraan lainnya dari kapal. Sesudah kapal ditambatkan pakai tali penambat dan posisinya sudah tepat antara lamdor dengan dermaga, tuh jembatan dari pintu kapal menuju dermaga ya, udah posisinya tepat agar kendaraan bisa keluar dengan aman. Dan mulailah kendaraan yang pertama tadi masuknya, sekarang keluarnya pertama juga. Ini ada truk pembawa motor nih ya. Ini mau pulang lagi ke Jawa atau ke Jakarta. Sudah laku terjual semua kendaraannya, motornya di Pulau Sumatera. Dia kembali dengan kosong. Ini ada juga truk kok diesel, biasanya ini dari Lampung atau kota-kota terdekat, bawa buah dan sayuran atau jagung ada juga. Ini mobil-mobil berat biasanya bawa sembako jenis tepung, beras, gula dan lain-lainnya ya. Tuh biasanya kendaraan berat. Ini ada juga yang bawa ini muatan gendongan nih, tambahan nih mungkin nih. Ini trailer. Dan untuk proses penyeberangan ini kita biasanya ambil tiket dulu ya teman-teman, ambil tiket dari Brizi atau aplikasi lainnya. Terus kita akan masuk ke pelabuhan, dan di dalam pelabuhan itu nanti ada tempat untuk penukaran tiketnya di timbangan itu tollgate. Nah di tollgate-nya tuh di sana kita akan dibantu diarahkan oleh petugas ke dermaga mana. Cuman buat teman-teman yang baru itu kemungkinan akan bingung di mana dermaganya, karena di sini dermaganya ada sampai 7. Jadi ya bisalah bertanya-tanya ke teman-teman yang lainnya ya, atau juga bisa bertanya pada petugas yang ada di lapangan. Oh ini ada bis ya. Bus ini terkenal dengan ceperannya yang cukup rendah. Jadi dia harus berhati-hati sekali untuk keluar dari kapal agar tidak terkena ke lantai dermaga, bisa menimbulkan kerusakan. Ini selanjutnya ada mobil box lagi, wing box. Ini biasanya kosongan, ini pulang lagi mau ngejar trip lagi ya ke Jakarta atau kota-kota lainnya di ibu kota. Udah selesai pengiriman barang dari Sumatera, mereka pulang kosong dan akan membawa sisa uang jalan untuk disetorkan ke rumah. Oke, selanjutnya ini ada mobil box ya, thermoking, mobil pakai pendingin. Ini dari mana nih mobilnya? Ini dari Tanah Karo.
Tanah Karo, Sumatera Utara. Biasanya ini kalau nggak buah ya sayuran, biar awet, biar tetap bagus sampai di ibu kota. Jadi dia pakai mobil pendingin ya, beda dengan yang ini, mobil ini tanpa pendingin. Kalau ditaruh di sini bisa cepat busuk semua karena akan pengap ya. Ini kok bisa macet, ini berarti ini lagi ada bongkaran, mungkin ada beberapa dermaga yang bongkaran nih, jadi agak susah untuk keluar, ketemu ke satu jalur, jadi susah untuk keluarnya. Belum lagi kendaraan yang antri mau masuk ke dermaga ini, biasanya terkadang ada yang parkirnya kurang bagus, jadi menyusahkan untuk kendaraan-kendaraan yang mau keluar. Ya ini mobil car carry ya, untuk bawa kendaraan kecil-kecil. Oh ini KBP ini banyak nih teman-teman ya, unitnya banyak masuk ke industri-industri juga nih. KBP ini kalau nggak salah di daerah Kayu Besar ini teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang masih pemula untuk di pelabuhan ini ya, agar tetap berhati-hati dari segala kemungkinan, dari tindak-tindak pidana seumpamanya pencurian, pencopetan. Jadi untuk tetap menjaga barang-barang pribadi ya, tetap waspada. Begitu juga untuk naik kapal nantinya, itu selisihnya tipis, bisa dibilang sehelai rambut. Jadi di sini yang sering korban biasanya ini kaca spion, karena akan ya saling beradu untuk siapa yang mau masuk duluan. Tapi untuk terakhir-terakhirnya ini sih udah makin ketat kontrolnya, jadi agak lebih tertib lah untuk masuk. Biasanya saling adu duluan. Jadi kita di sini dibutuhkan skill yang dan tingkat kesabaran yang baik lah, untuk saling menjaga agar kendaraan kita tidak saling beradu atau menimbulkan insiden. Dan kendaraan ini tempat keluarnya ada dua ya teman-teman ya. Yang di dek bawah ini dari sini keluar, yang dari atas biasanya mobil-mobil ringan kan keluar dari dek samping, dan juga kendaraan seperti motor ataupun orang ya. Oke, sekarang kita akan mulai masuk lagi ya. Mulai masuk, sudah habis yang dibongkar, sekarang muat lagi. Pelan-pelan sesuai aturan petugas kita akan memulai masuk ke dalam kapal. Dan disinilah satu kegunaannya, kalau kita pakai pengurus kita akan dibantu, ataupun kalau kita lagi ketiduran nanti dibangunin, cepat, ayo kapal sudah muat, sudah ini ya, kita jadi bisa terbantulah kalau mereka itu ada untuk ngawal kita ya, membantu pekerjaan kita juga sih. Apalagi kalau kita ada terjadi kerusakan, bisa kita minta tolong untuk membantukan cari mekanik dan lain-lainnya, atau bisa juga untuk menjaga keamanan kita selama di dermaga ini ya teman-teman ya. Ya kalau dulu itu tahun-tahun 2008, 2010 sampai 2019 itu masih ramai copet-copet apa semua, itu dompet-dompet banyak di atap rumah tuh di Merak tuh, kita lihat itulah hasil-hasil copet kayak gitu ya. Jadi kita harus lebih waspada dan hati-hati, biarpun memang sebenarnya ada pengawasan dari petugas dan pengawasan dari teman pengurus kita ya, kita harus tetap lebih waspada lah dengan barang-barang pribadi kita. Oke, sekarang kita sudah masuk. Kali ini saya naik truk bel up ya, yang ini kendaraan yang saya bawa dari Sumatera ke Jawa, Jawa ke Sumatera. Dan seperti inilah kondisi di dalam kapal teman-teman. Di dalam ada kru-kru kapal yang akan mengatur posisi-posisi truk yang masuk agar tetap kapal dalam posisi yang seimbang. Kalau tidak seimbang nanti alarmnya biasanya bunyi, kalau berat kiri, berat kanan, ke depan, ke belakang. Jadi mereka inilah yang mengatur posisi-posisi kendaraan kita. Ini yang untuk dek bawah. Kalau kapal yang lebih besar biasanya ada dek 2-nya, bisa untuk truk juga. Diutamakan dulu ke atas yang untuk kendaraan-kendaraan atau truk-truk ringan ya.
Ya inilah tadi tempat parkir kita tuh keliling. Mulai dimasukkan satu persatu sampai nanti habis semua. Ini isinya ratusan kendaraan ya teman-teman ya. Ini kendaraan yang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Ada banyak, ada berbagai jenis kendaraan. Kendaraan pribadi ada juga, kendaraan logistik paling utama. Jadi sebenarnya yang paling banyak memakai jasa penyeberangan ini teman-teman ya adalah truk. Makanya kadang kita itu untuk kapal-kapal tertentu, siapa yang paling depan itu biasanya dapat tiket makan makan snack gratis ataupun minum atau ngopi gratis ya untuk kernet dan supirnya. Ya seperti inilah penampakan di dalam kapalnya. Ini cuman ada satu dek ini atau dua ya, belum saya lihat sih ke atas teman-teman ya, udah lupa juga. Ini suasananya ini biasanya 1 bulan saya tuh nyebrang itu 3 kali atau minimalnya 2 kali. Dan untuk menyeberang itu teman-teman perlu perhatikan juga ya tinggi kendaraan kita, sesuaikan dengan tinggi kapalnya. Itu tinggi pintunya itu ada yang 42, 46, 48, nggak, kurang tahu sih, belum pernah lihat ataupun saya mungkin sudah lupa. Tapi yang biasanya itu yang sering nampak itu 42, 46. Jadi teman-teman untuk selalu memperhatikan tinggi muatan. Kalau enggak kita nanti sama aja tidak bisa masuk dan bisa-bisa kendaraan kita atau kapalnya bisa rusak ya, terkena gesekan. Ya di sebelah kita sudah ada kapal yang sudah berangkat ya. Udah dia berangkat duluan, sayonara. Ya duluan ya gitu. Ya seperti itulah teman-teman ya suasananya. Kayak gimana ya kalau di lintas ini ya seperti inilah, berganti-ganti suasana yang kita dapat, jadi nggak ada bosan-bosannya. Seperti itulah hidup di lintas ini. Biarpun sebenarnya pendapatannya itu sebenarnya bisa dibilang untuk sekarang ini sudah pas-pasan ya teman-teman ya, apalagi untuk cari solar sudah susah, jadi kita rugi di waktu. Ya udah rugi di waktu, tentu akan menambah makan kita juga ya, biaya makan kita, biaya operasionalnya akan semakin nambah. Dan ini ada Trado bawa eskavator ya, ini harus pelan-pelan. Untungnya dia sudah pakai pipa paralon untuk mempermudahkan biar kalau kena gesekan enggak langsung ke ini, ke eskavatornya atau ke barang yang dia bawa. Biasanya ini untuk kabel-kabel juga. Nah ini dia cukup pelan-pelan karena ini sepertinya posisinya pas-pasan ini teman-teman ya. Jadi kalau tersentak dikit bisa menimbulkan guncangan, bisa terantuk dia ke ini, ke pintunya atas. Oh ini lagi ada bawa motor nih ya teman-teman ya. Berarti kebutuhan motor di Sumatera ini memang perlu banyak nih. Padahal yang second banyak, yang baru tetap banyak. Bingung juga saya. Hebat juga ya masyarakat kita ini. Yang banyak datang terus, yang second pun masih banyak juga. Jadi seperti apa ya putarannya, kadang bingung. Ya inilah untuk tali tambaknya ya teman-teman ya, yang dari dari besi itu untuk jangkar, dan yang dari kain itu atau yang tali itu untuk tali tambat depan, kiri atau kanan. Itu biasanya ada, tergantung dia nyandarnya di sebelah mana ya. Itu agar kapal tidak bergoyang keras untuk menghantam dermaga, dan kendaraan pun lamdornya jatuh jembatannya itu bisa tenang. Tapi kalau ombak hati-hati juga ya teman-teman ya. Itu lamdornya itu bisa terangkat-angkat. Kadang roda kita sudah sampai di dermaga,
roda depan roda belakang masih ketinggal di atas, itu kendaraan kita rasa-rasa digoyang-goyang gimana gitu. Jadi buat teman-teman pemula ya, adalah spot-spot jantung kalau pertama-pertama menyeberang ini ya, mulai dari mau masuk sampai ke dalam. Ini semua sudah kosong, masih ada satu-satu lagi yang di parkiran untuk dermaga 3. Ini dermaga 3 kita ya teman-teman ya. Oh, itu ada kendaraan yang overload, sibuk nyari kapal yang pas ya, sepertinya mau mengarah ke kita tuh. Kalau ketemu yang 42 kemungkinan dia nggak masuk, itu sepertinya mobil kecil tapi muatannya overdosis atau obesitas atau overload bahasa lalu lintasnya, atau bisa dibilang odol. Nah, ini kalau kendaraan-kendaraan seperti ini masih wajar lah ya teman-teman ya, masih pas-pas. Tapi dia belakang dia udah gayoran juga. Ya, seperti inilah penampakan di malam hari ya untuk nyebrang teman-teman. Dan kebanyakan menyeberang itu di malam hari karena kita muat di Jakarta itu mulai dari siang sampai sore. Habis muat kita langsung berangkat. Jadi posisinya tepat di sini sudah malam. Jadi nanti nyampainya di Pelabuhan Bakauheni itu sekitar jam 3, jam 4. Ya, seperti itulah biasanya. Jadi ya kesempatan tidur pun adalah sekitar 2 jam di dalam kapal ya teman-teman, karena proses bongkar muat ini memakan waktu sekitar 3 jam, setengah jam bongkar, setengah jam muat biasanya. Kadang bisa juga lebih atau bisa juga kurang kalau memang cepat bisa penuh ya. Ini kapal kita sudah mau penuh ya teman-teman, tinggal nunggu satu lagi nih. Ini biasanya dicarikan yang sesuai, yang pas untuk satu lagi. Ini sudah ketemu, ada mobil apa ini, Isuzu ya, Isuzu engkel kok diesel, roda 4 ya. Sudah pas ini pintu atau lamdornya akan segera ditutup. Tadi yang masih tinggal sudah nggak bisa lagi dan akan diparkirkan lagi seperti semula untuk menunggu kapal berikutnya. Jadi teman-teman, tips dan trik di kapal yang pertama itu tinggalkan mobil atau kendaraan kita dalam keadaan kunci kontak sudah mati, pintu semua sudah terkunci, dan semua barang-barang kita yang yang seperti dompet, HP semua itu dibawa ya, ditaruh di tempat yang bisa kita jaga atau biasanya di tas lah, untuk mengantisipasi adanya kemalingan di dalam kendaraan, karena kendaraan kita akan kita tinggalkan. Kalau bisa masukkanlah gigi 1 dan untuk membantu rem tangan kalau bisa diganjal juga, agar nanti kalau terjadi guncangan kendaraan kita nggak maju mundur atau bisa kena kendaraan lainnya. Dan sekarang ini kru kapal udah siap-siap ya, narik semua tali tambaknya sudah digulung rapi, dan kita sudah meninggalkan dermaga 3 dari Pulau Merak, dan kita akan menuju dermaga 3 di Bakauheni, Pulau Sumatera. Oke, selamat tinggal dermaga 3 atau Merak, Pelabuhan Merak, Banten, Cilegon. Saya akan menuju Pulau Sumatera dulu. Kita akan berlayar malam ini ya. Jadi buat teman-teman bisa langsung naik ke atas. Oh, ini ada 2 dek ya, ini untuk kendaraan yang kecil-kecil tadi teman-teman. Jadi ada 2 dek kendaraannya.
Ini untuk kendaraan kecil, separuh aja tapi enggak full dia. Ini kita naik ke atas. Buat kita yang sendiri ataupun berdua sebenarnya pergunakanlah waktu istirahat ini untuk tidur. Kalau untuk lebih amannya dan nyamannya kita bisa cari tempat yang VIP yang berbayar, tapi kita bisa tidur dengan aman nyaman, dan nanti kalau kendaraan sudah mau bersandar kita akan dibanguni juga kok. Daripada kita tidur di sembarangan tempat, nanti risikonya banyak, bisa kecopetan, bisa juga kru kapalnya kebingungan cari di mana, udah ketiduran kelelap, namanya sudah capek. Jadi kita tuh cari posisi yang aman, kalau bisa seperti saya dulu ataupun sekarang selalu cari tempat yang ada pelampungnya. Jadi kalau tiba-tiba terjadi apa-apa, kita sudah dekat dengan pengaman, ada pelampung, atau ada yang model benen-benen itu, ada ban-ban itulah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, jadi seperti itulah tips dan triknya di penyeberangan, di kapal penyeberangan. Sekarang saya akan istirahat dulu untuk besok melanjutkan perjalanan lagi ya. Jadi ini tempatnya dingin, ber AC juga, pokoknya nyaman untuk besoknya kita bisa melanjutkan perjalanan lagi ya. Oke teman-teman lintas semuanya, selamat melakukan tugas mulia untuk keluarga. Tetap berhati-hati, jaga keselamatan dan patuhi peraturan lalu lintas, itu yang paling utama ya teman-teman ya. Bila kita mengantuk atau kelelahan, segeralah untuk parkir dan cari tempat parkir yang aman untuk beristirahat sejenak. Jangan dipaksakan mengemudi bila kita atau badan kita kurang sehat atau kurang fit, agar kita selalu terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke teman-teman, jangan lupa juga ya untuk P2H dan pemeriksaan kendaraannya sebelum berjalan ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan tunggu video-video dari saya selanjutnya ya, sebagai driver lintas dan juga driver tambang. Dan mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan dalam pembuatan video ini ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya.